Halo, kembali lagi dengan kelompok 4 bangunan air. Di sini kami akan melakukan survei ke kolam retensi Gede Bage dan pasar Gede Bage. Selamat siang teman-teman dan Pak Agung. Sekarang saya dan teman-teman saya sedang berada di kolam retensi Cipamulihan Gede Bage yang merupakan salah satu dari 9 kolam retensi yang terbesar berada di Kota Bandung. Kolam retensi ini dibangun pada tahun 2017 dan dirampungkan pada tahun 2020 oleh Wali Kota Bandung pada saat itu, yaitu Bapak Odet. Kolam retensi Gede Bage ini memiliki ruas ruangan publik kurang lebih 7.000 meter persegi dengan luas dari kolam retensinya sendiri sekitar 1.550 meter persegi dengan tingginya ini yang sekitar 3,5 meter. Zaman waktu 2000 kemarin mas, baru-baru 2022 lah, lebih parah itu. Ini kalau parah sampai sini, ini saya hampir full. Kolam retensi ini menjadi infrastruktur yang ditujukan untuk mengatasi banjir di sekitar sini, dan genangan yang terjadi itu juga sangat sering. Menurut informasi dari Bapak yang telah mengobrol bersama kami, belakangan ini sering sekali terjadi banjir sampai meluap ke jalanan setinggi mata kaki. Mas sampahnya dari pasar. Soalnya di sini mah kebanyakan. Pisang, terus Ya teteh Pak Haji. Dawang Pak Haji. oh berarti ini yang Saya Pak Haji. pasar apa ya Pak? Kan tidak ada kolam retensinya. Sampah yang terbawa ke kolam retensi ini juga cukup banyak, terutama dari pasar Gede Bage di sebelah sana. Dan pasar di Gede Bage itu juga sering terjadi banjir, malah hingga sepusar. Nah, berikut ini adalah kondisi dari ruang publik kolam retensi Gede Bage yang dapat dilihat sebenarnya sangat sejuk untuk digunakan masyarakat sebagai tempat rekreasi. Jadi teman-teman, di kolam retensi ini sedang ada pengerukan sedimentasi yang tadinya tuh menurut narasumber pengerukan ini dilakukan selama 2-3 hari untuk mencegah terjadinya banjir, karena diketahui jika banyaknya sedimen yang berarti ada pendangkalan sungai, jadi harus dikeruk supaya memuat lebih banyak debit air. Fun fact-nya, pengerukan sedimen tanah ini tidak dibuang melainkan sedimen yang diperoleh dari pengerukan ini digunakan untuk tanah untuk pemadatan dan lain sebagainya. Oke, kembali dengan live report. Kembali di sini ada pintu air, tetapi pada saat ini kondisi pintu airnya yaitu sedang ditutup, maka tidak ada aliran yang mengalir ke kolam retensi ini dari sungainya. Karena lagi diuruk. Kemudian meninjau kondisi kolamnya, sebenarnya sudah cukup modern karena dindingnya terbuat dari sheet pile beton. Namun terlihat banyak terdapat alga yang membuat air menjadi seolah-olah berwarna hijau. Melalui pintu air di sebelah sana, air dari sungai masuk ke kolam. Kemudian terlihat bahwa di sebelah kiri ini terdapat alat untuk mengukur tinggi muka air. Kemudian terdapat spillway yang berfungsi untuk mencegah limpasan debit banjir, dan sebelum air masuk ke spillway ini dan masuk ke kolam, terdapat saringan untuk menyaring sampah dari sungai. Jadi pasca banjir malah isinya malah sampahnya itu ya Pak? Kadang-kadang di bantaran sungai deh lebih banyak sampah. Kan kalau banjir mah ada sungai. Pasca banjir, apalagi yang seberang sana sampah di situ kan waktu itu pernah sampai 3 truk besar itu sampah pasar. Dulu mas sebelum ada taman, jadi airnya kan kebanyakan yang sulit bekong tuh, ya itu masuknya jadi semua kampung kayak meja kaki 5 masuk, roda pedagang masuk. Dulu mas sebelum ada taman ini, tapi alhamdulillah sudah taman ini, terus di jalan yang terbaik ini
Alhamdulillah nggak terlalu banyak sampah di sini. Cuma kebanyakan sekarang sampahnya masuknya dari kadang-kadang air sungai udah tinggi, air nggak bisa masuk lagi ke sini. Soalnya udah tutup sama sampah. Kemudian di bagian sini adalah ruang pompa. Terdapat jaring juga untuk menyaring sampah dari kolam retensi sebelum masuk ke ruang pompa. Jika kolam ini sudah penuh, maka air akan dipompa ke sungai di seberang jalan. Pompanya sendiri berjenis pompa keong dengan kapasitas 90 liter per detik untuk satu pompanya. Ketika air kolam sudah penuh, kira-kira membutuhkan waktu 2-3 jam untuk memompa air keluar sampai habis, tergantung banyak sampahnya yang tertahan. Kapasitas pompa ini katanya sangat kuat, sehingga meskipun banyak alga dan sampah-sampah kecil, hal itu tidak akan menyumbat pipa saluran pompa. Bisa nyedot. Kalau sibel udah ketutup udah mati. Oh iya. Gitu. Soalnya ini masih keong mah kan si itunya sedotannya di bawah, gede segede gini sedotannya. Kalau sibel kecil di pinggir. Gitu. Jadi udah ketutup sama keresek lah. Udah. Gitu. Kalau ini mah udah susup sama keresek bisa. Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kembali. Ini sekarang kita lagi di Pasar Gede Bage. Udah ke bagian kolam retensinya juga, dan ini juga bisa dilihat ya akar permasalahan dari banjir sekitarnya. Mungkin dari penumpukan sampah-sampahnya, dari distribusi sampahnya, dan juga dari pedagang-pedagang yang emang kurang bertanggung jawab untuk sampahnya. Kemudian dari aspek drainasenya sudah sangat memprihatinkan gitu. Tapi pada saat ini Kota Bandung ini sedang mengupayakan untuk pembersihan sampah-sampah itu sendiri.